dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib yang penuh berkah ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu kita dengan sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan keberadaan kita di majelis ilmu pada malam hari ini bisa membuat kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa membuat kita semakin taat dan paham dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita juga harus memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan hanya dia yang kita tauladani. Mudah-mudahan kita selalu berupaya untuk mendalami sunnah dan hukum-hukum yang telah beliau sampaikan. Dan dengan cara itulah kalau seandainya kita istiqamah berada di atas apa yang telah beliau ajarkan, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau di Yaumul Mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan syafaat dari beliau bisa kita dapatkan semua. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema atau tema besarnya seputar perkara-perkara dalam zakat, masalah-masalah kontemporer di dalam bab zakat. Kita sudah banyak poin-poin yang kita bahas yang berkaitan dengan masalah-masalah baru dalam kewajiban zakat. Untuk malam hari ini kita akan ambil satu pembahasan juga. Kita mulai dari sebuah bahasan zakatu al-a'yan al-mu'ajjarah bil ijaratil muntahiyati bitamlik. Zakat untuk barang-barang yang disewakan tapi sewanya itu berakhir kepada kepemilikan. Ada sekarang itu produk baru di perbankan syariah yang sudah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional, itu akad yang dapat dibenarkan. Diistilahkan dengan IMBT.
IMBT itu ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa tetapi berujung kepada kepemilikan. Barangnya disewa. Dibayar terus sewaannya setiap bulan sesuai dengan lama masa yang disepakati. Tetapi nanti barang itu berakhir dengan berpindahnya kepemilikan kepada yang menyewa. Berarti sewa, beli. Sewa tapi pada akhirnya memiliki. Ini akad baru. Banyak yang masih sulit untuk menerima akad itu. Termasuk dulu pemerintahan negara Arab Saudi atau di Timur Tengah, itu banyak yang belum siap untuk menerima sistem akad itu karena seolah-olah ada dua akad dalam satu objek. Objeknya satu, barangnya satu, tapi ada dua bentuk akad. Pertama akadnya adalah sewa, yang kedua akadnya adalah akad beli. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk melakukan bai'atani fi bai'in wahid. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fi bai'in wahid. Nabi au kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang untuk melakukan dua transaksi dalam satu objek. Karena dengan dua transaksi itu nanti berarti ada gharar, ada ketidakjelasan. Ini akadnya yang mana sebenarnya nih? Ini pinjam kah atau sewa? Harus jelas, pinjam, sewa. Ini pinjamnya tapi harus bayar. Bawa aja lah lu nih, bawa aja lah suaknya. Itu tidak bisa. Boleh pinjam motornya. Boleh aja. Itu bawa aja lah nih. Itu tidak pinjam dulu. Itu sewa. Karena yang namanya pinjam, bila iwadin. Tanpa ada imbalan. Tapi kalau sewa, ada imbalan. Ini manfaat yang didapatkan, ini imbalan yang diterima. Nah, sewa beli seolah-olah di situ ada dua akad. Akad sewa dan juga akad beli. Makanya banyak yang sulit untuk menerima. Tetapi Majma' Al-Fiqhil Islami Ad-Dawli, Akademi Fikih Islam Internasional yang berpusat di Jeddah, itu mereka dalam sebuah muktamarnya sudah memutuskan bahwa IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik, sewa yang berujung kepada kepemilikan, dia menyewa tapi akhirnya jadi milik dia. Itu dapat dibenarkan. Tetapi tentu saja dengan syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi. Kalau seandainya syarat itu tidak terpenuhi, berarti tidak bisa. Sebelum kita masuk kepada syarat itu, kita berikan dulu contohnya. Kira-kira seperti apa itu? Sewa, beli. Contohnya begini. Ini banyak atau sering terjadi pada pembelian mobil, transportasi, yang mana mobil itu disewa tapi pada akhirnya nanti menjadi milik yang menyewa. Umpamanya sopir taksi. Dia tidak punya mobilnya. Dia ingin berusaha dengan cara menyopir sebuah mobil taksi. Maka adalah satu koperasi atau satu perusahaan yang menyediakan mobil itu. Dan dia tidak sanggup untuk membeli mobil itu secara cash. Karena bisa-bisa harganya tergantung mobilnya kan, bisa sampai 200 juta, bisa 300 juta. Tergantung mobil. Sekarang ada sedan umpamanya yang mobil taksi yang biasa dijadikan itu. Katakanlah harganya 200 juta. Dia tidak sanggup untuk membeli. Tetapi oleh pihak koperasi atau pihak perusahaan menyediakan mobil, ambillah mobil ini, akadnya nanti akad sewa yang harus dia bayar setiap bulan berapa dia sanggup, sampai pada masa tertentu, di akhir nanti akad sewa berubah menjadi akad, bisa akad hibah atau bisa akad jual beli.
dan lain sebagainya. Jadi di awal akadnya tetap sebagai akad sewa. Umpamanya dia sanggup untuk menyicil membayar selama 1 tahun atau 24 bulan umpamanya. 1 bulan dia akan bayar 10 juta. Sewa setiap bulan dia bayar 10 juta. Tapi pada hakikatnya kalau akadnya IMBT berarti 10 juta ini sesungguhnya pada akhirnya nanti dianggap sebagai angsuran. Karena kalau sudah sampai 240 juta 24 bulan berarti nanti akadnya akan dirubah, ada akad hibah kan namanya, nanti pihak perusahaan menghibahkan mobil itu kepada dia atau jual beli dengan 0 rupiah atau dengan harga tertentu, dengan harga yang ditetapkan di bagian akhir. Itu masuk dalam kategori IMBT. Atau contoh lain, si A pengen rumah, harga rumah itu 200 juta. Si A tidak sanggup langsung membeli 200 juta kepada si B. Si A ini datang ke pihak ketiga, umpamanya BMT. Pihaknya umpamanya BMT. BMT ini yang akan membeli rumah kepada yang si B tadi, tetapi rumah kan tidak diinginkan oleh BMT untuk dimiliki. Atau bank, umpamanya bank syariah. Bank syariah membeli rumah kan bukan untuk dia miliki, untuk dia jual kembali. Tetapi yang ini tidak sanggup untuk membeli langsung. Oleh karena itu pihak bank atau pihak BMT menyewakan rumah itu kepada pihak si A, dia ansur dengan angka yang disepakati setiap bulan, tetapi dengan catatan sewanya adalah sewa beli. Sewa diangsur untuk kemudian pada akhirnya itu dibeli. Ini 2 contoh. Yang paling sering memang ada pada kendaraan transportasi seperti tadi, banyak sopir-sopir yang tidak sanggup untuk membeli langsung, tapi sanggup dia untuk menyicil. Tetapi cicilannya tidak untuk jual beli. Yang dia bayar tadi harga sewa, tetapi berakhir kepada kepemilikan. Apa nanti bedanya? Kok tidak dibeli langsung? Kok tidak sistem jual beli saja? Kok ijarah namanya? Beda dia. Kalau dia membeli langsung, berarti barang ini sudah menjadi milik pembeli, dia tinggal membayar angsurannya saja, dan segala bentuk kerusakan nanti ditanggung oleh yang membeli, karena ini barang milik dia. Tapi kalau ijarah, kalau sewa, ini belum menjadi milik si pembeli, karena dia menyewa. Seandainya ada kerusakan-kerusakan dan berat kerusakan itu, yang bertanggung jawab terhadap kerusakan itu adalah si pemilik, bukan si penyewa. Ini nanti akan menjadi syarat yang ditetapkan oleh Majma' Fikih Islami Ad-Dauli tadi itu, supaya tidak sepertinya akad ijarah sewa tetapi hanya formalitas. Disebut sewa tapi pada hakikatnya adalah beli juga jadinya kan. Maka kalau disebut sewa harus benar-benar terdapat di situ fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada sewa. Seandainya ada kerusakan, umpamanya IMBT untuk sebuah rumah, sewa beli rumah, tiba-tiba datang angin kencang, terbang atap rumah itu oleh angin. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Yang pemilikkah atau yang penyewa? Pemilik. Kalau kita sewa berarti tentu pemilik barang yang bertanggung jawab. Tapi kalau akadnya itu sudah akad jual beli, si penjual tidak lagi bertanggung jawab. Karena ini dia sudah beli, akadnya sudah jual beli. Dia tinggal menerima ini saja, tinggal menerima uang angsuran saja. Itu namanya al-bai'u bitaqsid.
itu jual beli dengan cara kredit. Nah, maka itu nanti yang akan membedakannya antara jual beli dengan IMBT. Begitu juga kenapa tidak dengan sistem murabahah saja? Padahal yang penjual jual beli sewa tadi tetap juga akan menjual lebih mahal daripada yang dia beli asal karena dia ingin mendapatkan keuntungannya. Tapi tidak disebut sebagai jual beli murabahah karena akadnya bukan akad jual beli tapi akadnya adalah akad ijarah. Nah, itu gambaran dari IMBT yang untuk di Indonesia itu produknya sudah ada Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jadi bank-bank syariah dalam hal ini sudah bisa melakukan produk sebuah kegiatan IMBT itu dengan cara seperti tadi karena sudah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional. Coba kita lihat beberapa syarat yang disebutkan oleh Majma' Fikih tadi agar benar-benar dia menjadi sewa. Yang pertama dikatakannya anna aqdal ijaratil muntahiyati bitamlik fi nihayatil muddah ala sabilil wa'di la sabilil aqd. Sesungguhnya akad yang berlangsung pada IMBT itu sewa beli pada akhirnya dia berubah kepemilikan, itu di awal itu jangan dilakukan akadnya jual beli. Jadi sewa jangan ada lagi setelah itu akad jual beli. Tetapi ala sabilil wa'di. Ala sabilil wa'di itu maksudnya adalah sewa tapi dengan perjanjian bahwa ini akan berpindah kepemilikannya. Bisa dengan hibah, bisa dengan jual beli. Seandainya ada akad sewa, lalu pada saat yang sama juga ada akad jual belinya, berarti itu tidak boleh karena dua akad dalam satu transaksi. Oleh karena itu, akadnya akad sewa, tapi dengan perjanjian bahwa barang ini akan berpindah kepemilikannya kepada pihak yang menyewa. Nah, itu pada poin yang pertama, sehingga dengan demikian dapat diterapkan konsekuensi daripada sewa. Dan sewa itu membuat tidak sebagai formalitas. Dia sebenarnya jual beli tapi bahasanya sewa. Tapi dengan adanya syarat tadi, benar-benarlah akan yang berlangsung itu adalah sewa dan semua konsekuensi dalam akad sewa akan berlaku juga pada IMBT itu. Nah, apa contohnya? Falau suriqat as-sayyara. Seandainya mobil itu dicuri. Berarti yang rugi karena kita menyewa. Tidak mungkin kita yang menyewa kena. Au tahdumul bait atau rumah itu roboh, hancur. Au suriqal asas atau dicuri perkakas yang ada di dalam rumah yang memang dalam bentuk sewa. Oleh karena itu konsekuensi sewa di situ berlaku. Nah, maka pada poin yang kedua dikatakan la budda ayyakuna ad-dhamanu khilala fatratil ijarati 'alal malik. Mestilah dhaman itu tanggungan yang dialami kalau ada kerusakan kan ada yang ditanggung itu. Khilala fatratil ijarah, selama masa sewa 'alal malik itu ditanggung oleh malik. Malik itu pemilik yang memiliki barang. Walaysa 'alal mustajir, bukan ditanggung oleh yang menyewa. Jadi yatahammalu ayya dhamanin yahsulu minat tafrid fi sil'ah. Kalau seandainya ada terjadi kerugian-kerugian di dalam barang yang disewa tadi, maka yang menanggung adalah malik, si pemilik, bukan yang menyewa. Tapi di sini tetap diberikan garis di garis bawahi, kecuali nanti untuk perkara-perkara yang memang sifatnya sederhana, kerugian-kerugian yang sifatnya kecil, yang secara
kebiasaan kita memang kita yang menanggung. Ya artinya pada kebiasaannya itu tidak mungkin untuk diklaim gitu. Umpama kebetulan dia ijarah muntahiyah bitamlik pada rumah, udah dipakailah rumah itu, terus kebakar satu bola listrik, masa telepon juga pemilik rumah minta ganti? Kan tidak mungkin. Itu sifatnya kecil dan secara lazim pada kebiasaannya itu memang kita yang menanggung. Atau kalau ijarah muntahiyah bitamliknya itu ada pada mobil, bensinnya itu apa yang nanggung? Tentu kita. Tidak mungkin habis bensin kita telepon pula pihak perusahaan yang tadi memberikan sewa ke kita. Tidak. Itu tentu kita yang menggunakan, kita pula yang menanggung. Nah, hal-hal yang seperti itu tetap itu menjadi tanggung jawab dari mustajir, bukan pula nanti menjadi tanggung jawab si pemilik. Bisalah kita mengukurnya itu kan hal-hal yang sangat sederhana. Tapi kalau seandainya trustnya roboh umpamanya, itu kan bukan lagi kita sebagai penyewa, tetapi itu akan diserahkan kepada al-malik yang memiliki barang. Kemudian syaratnya la budda an takunal ijaratu biwa'din fit tamlik wa laysa bi'aqdin fit tamlik. Mestilah dalam akad ijarah tadi itu, ijarah muntahiyah bit tamlik itu diikutkan dengan wa'din fit tamlik, perjanjian untuk memiliki, bukan akad untuk memiliki. Jadi belum ada akad untuk memiliki, tapi hanya perjanjian awal bahwa ini akan menjadi milik dia. Selesai itu nanti pada akhirnya barulah ada akad baru. Setelah selesai akad sewa, barulah ada akad baru. Saya dulu ketika ada di Jogja diberikan gambaran yang lebih detail ketika kami mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikat Dewan Syariah Nasional. Saya ikut waktu itu di Jogja, diberikan gambaran ketika itu tentang IMBT itu ada dua kemungkinan. Umpamanya dia kalau seandainya 24 bulan, mungkin dia akan akad sewa itu sampai 23 bulan. 23 bulan berarti ada satu bulan. Selesai akad sewa, maka cara pertama adalah karena perjanjian kepemilikan itu ada, maka dia berpindah kepemilikan. Akad sewa sudah selesai, maka bisalah dibuat akad baru, mungkin dengan cara jual beli, akad jual beli, tapi dengan seharga sewa bulan, satu bulan sewa. Kalau umpamanya tadi 1 bulan itu 10 juta, sekarang 23 bulan dia sudah bayar 10 atas nama sewa. Terakhir berpindah kepada akad baru jual beli, berpindah kepemilikan dengan harga 10 juta karena sisa sewa tinggal satu bulan. Itu cara pertama. Cara kedua, selesaikan dulu sewa itu selama 24 bulan, berarti sudah tuntas pembayaran. Tinggal di akhir ada satu akad baru, mungkin dengan akad hibah. Kalau hibah kan tidak lagi ada pembayaran apapun. Jadi ketika dia ada akadnya dengan akad jual beli, setelah selesai akad sewanya, itu boleh dengan seharga berapa sisa yang harus dia selesaikan dari harga rumah yang diakadkan secara IMBT. Atau kalau seandainya dia sudah tuntas, maka tinggal dia melakukan akad hibah. Yang penting akad sewa sudah selesai, pindah kepada akad baru. Maka terhindarlah dari adanya dua akad dalam satu produk, dalam satu barang. Karena Nabi memang melarang untuk melakukan dua transaksi itu. Kalau ada dua transaksi maka menjadi salah. Salah kita karena ada gharornya di situ. Kita kalau mau beli cash kah atau tunai atau kredit kah, harus jelas dari awal. Dia akad itu kan ada yang
tunai, ada yang tunai berjangka, dia tunai juga tapi berjangka, ada yang kredit. Kredit itu ditentukan berapa harus dia angsur dalam setiap bulan. Seandainya kita ambil barang, ini saya ambil nih tapi tidak diberikan kejelasan apakah tunai atau tunai berjangka ataukah dengan cara kredit, maka itu akad yang menjadi akad yang terlarang. Nah, jadi dengan cara yang tadi itu terhindarlah dari dua transaksi dalam satu barang. Karena antara akad sewa dengan akad beli atau hibah itu tidak dalam satu waktu. Selesai akad sewa baru ada akad yang kedua. Meskipun ada perjanjian di situ tidak disebut sebagai akad. Karena ada hanya perjanjian untuk dimiliki barang yang tadinya disewa. Sekarang tinggal persoalannya, apakah zakatnya nanti dihitung itu sebagai zakat sewaankah atau sebagai zakat urudut tijarah? Sebagai zakat urudut at-tijarah fatajibu fi asli ra'sil mali ma'ar ribhi. Maka kalau memang nanti dikembalikan kepada urudut tijarah, berarti modal plus keuntungan yang dia harus keluarkan zakatnya. Lil ulama'i fi hazil mas'alah, bagi para ulama dalam masalah ini qaulani. Ada dua pendapat. Tentu saja dua pendapat itu antara disamakan dengan urudut tijarah atau disamakan dengan sewa. Dikatakan fal aqrabu yang paling mendekati kepada kebenaran menurut penulis buku ini annaha tuzakka zakatu urudit tijarah. Nanti si pemiliknya menghitung itu sebagai zakat dalam bentuk zakat urudit tijarah. Barang-barang perdagangan. Karena memang akan berujung kepada penjualan. Tidak disamakan nanti kepada zakat sewaan, barang sewaan, tetapi kepada zakat urudit tijarah. Seandainya seseorang melakukan IMBT dalam bentuk rumah, ada 10 rumah umpamanya, berarti itu dianggap sebagai urudu at-tijarah. Itu yang dianggap yang lebih kuat. Waqad asara fuqaha'ul malikiyah limithli hadzal mas'alah. Para fuqaha dalam mazhab Maliki mengisyaratkan dalam masalah-masalah seperti ini, faqalu, maka mereka berkata, lawis tara urudan tu'jar, ay istara baitan yanwi bai'ahu. Nah ini, kalau seandainya seseorang membeli urudan, barang yang tu'jar, untuk disewakan, atau istara baitan yanwi bai'ahu, dia membeli satu rumah yanwi bai'ahu, yang dia niatkan untuk dijual. Wa hadzal baitu musta'jarun min syakhsin yuhaqqiqu lahu ghullah. Maka rumah ini disewakan kepada seseorang dan itu akan mendatangkan ghullah. Dia akan mendapatkan hasil dari sewaan. Faqalu, maka mereka berkata, tuzakka zakat urudit tijarah, maka dizakatkanlah ia dengan zakat urudit tijarah. Urudit tijarah sama dengan zakat perdagangan, karena barang ini sesungguhnya dia sudah meniatkan memang untuk dijual. Hanya saja untuk sementara ini dalam bentuk sewaan. Ini masalah yang berkaitan dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Tapi bagaimanapun ada dua pandangan ya. Ini yang tadi itu yang dikuatkan oleh penulis ini. Sebagian mengatakan itu sama dengan zakat ijarah karena saat itu dia sedang sewa.
Kalau ijarah tentu nanti akan berbeda dengan urudut tijarah. Kalau ijarah itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Kapankah dia membayarkan zakatnya itu? Apakah pada saat akad sewa menyewanya, atau pada saat mendapatkan uangnya, atau pada saat ketika memang uang sudah sempurna dia dapatkan. Yang lebih kuat dalam hal ini adalah apabila sudah terjadi akad sewa dengan harga tertentu, berarti harga itu sudah menjadi hak dan milik dia. Pada saat dia mendapatkan uang sewaannya itu, ketika pada saat yang sama dia sedang mengeluarkan zakat uang yang lain, maka uang sewa ini dimasukkan kepada uang lain yang akan dikeluarkan sewaannya. Sementara kalau dihitung sebagai urudut tijarah, maka tijarah itu nanti menunggu masa haulnya dan menunggu saat nisab sempurna dan haul juga sempurna. Ini dia. Wa bihadhil mas'alah intahaina minal masail muta'alliqah bis-sinfi tsani minal amwal zakawiyah. Nah, masalah ini merupakan akhir dari masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat urud at-tijarah. Sekarang barulah masuk kepada kelompok ketiga dari harta zakat. Kelompok ketiga, kalau yang urudut tijarah itu bagian yang kedua. Yang pertama kemarin itu kan seperti saham dan lain sebagainya gitu kan. Yang sebelumnya sudah kita bahas. Al-awraq al-maliyah, uang-uang kertas atau kertas yang berharga uang. Ada uang kertas atau kertas yang berharga uang. Cek itu kertas saja tuh. Tapi isinya uang. Kalau cek itu hilang sama dengan hilang uang. Nah, sedangkan as-sinfus salis minal amwaliz zakawiyah huwa zakatu al-khariji minal ard. Nah, pada bagian yang ketiga, kategorisasinya pada kelompok yang ketiga adalah zakat al-kharij minal ard. Sesuatu yang keluar dari bumi, berarti hasil bumi. Yang dalam hal ini adalah al-hubub was-thimar. Hubub itu biji-bijian, padi, sesuatu yang ditanam dengan bijinya lalu hasilnya juga bijinya. Gandum, kalau kita padi. Apakah di situ ada zakatnya dan seperti apa? Was-thimar. Thimar itu buah-buahan. Jadi biji-bijian dan buah-buahan. Buah-buahan itu ditanam batangnya lalu diambil buahnya. Kalau hubub, padi, ditanam padi lalu menghasilkan padi. Gandum juga seperti itu. Oleh karena itu, al-khariju minal ard itu wa ba'dul fuqaha yusammihi bi zakatil hububi was-thimar. Sebagian fuqaha itu membahasakan dengan al-hubub was-thimar. Biji-bijian dan buah-buahan. Apakah semua buah-buahan itu nanti ada zakatnya atau tidak? Kan buah-buahan banyak. Ada enggak zakat rambutan? Ada enggak zakat mangga? Tapi ada enggak zakat kurma? Jelas. Itulah yang ada dan itu yang pada masa Nabi yang memang menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat karena diambil dan diletakkan di Baitul Mal lalu dibagi-bagi kepada fakir miskin. Pas sampai di Indonesia buah-buahan itu sudah sangat banyak sekali. Duku, ada enggak zakat duku umpamanya? Pembahasannya dimulai dengan dalil kewajibannya. Fayajibu ikhraju zakati minal khariji minal ardi bil kitabi was sunnati wal ijma'. Dalil yang mewajibkan pada zakat buah-buahan tadi, zakat al khariji minal ard yang tumbuh dan keluar dari bumi, lahan, itu dalilnya adalah Alkitab was sunnah wal ijma'. Alkitab itu adalah Al-Quran,
as-sunnah itu adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ijma' itu adalah kesepakatan para ulama. Amal kitabu faliqaulihi ta'ala. Adapun yang dari Al-Qur'an itu bisa kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Hai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu, infakkanlah. Infak di sini dimaknai juga dengan bayarlah zakatnya. Berikanlah kepada orang lain. Min thayyibati ma kasabtum. Dari hal-hal yang baik, ma kasabtum. Dari apa yang telah engkau usahakan. Kasaba yaksibu, kasban itu usaha. Bisa dengan tangan, usaha secara fisik, lalu kemudian menghasilkan. Hasil itu ma kasabtum. Tapi yang thayyibat, yang baik. Ini benar-benar sebuah isyarat, karena ada pertanyaan, apakah harta korupsi wajib dizakatkan? Ada tidak kewajiban zakat pada harta korupsi? Dan apakah harta korupsi akan bersih dengan zakat? Tidak kan, asal banula. Asal dua nula loda, dua po merasil. Oleh karena itu, min thayyibati ma kasabtum. Ada orang berhasil merampok malam-malam, dihitungnya zakatnya. Ini zakat nih, 2,5% dari hasil rampasan, dari perampokan. Enggak kan bersih harta itu, karena memang dia harta itu betul yang kotor. Zakat itu mengeluarkan dari yang bukan milik kita. Kalau enggak kita keluarkan, baru jadi kotor dia. Jadi ada harta kita berusaha bersih, dapat sampai haul, sampai nisab. Ketika sampai haul dan nisab, berarti ada yang bukan hak kita. Kalau enggak kita keluarkan, jadi kotor dia. Maka perlu dibersihkan. Yang tersisa adalah yang benar-benar hanya hak kita dan yang bersih saja. Itulah logika pada zakat itu. Bukan uang curian lalu dikeluarkan zakatnya menjadi bersih, enggak. Karena memang asalnya sendiri yang kotor. Makanya ayat ini, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Keluarkan zakatnya, infaknya dari harta-harta yang baik, apa yang telah kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Wa mimma akhrajna lakum. Dan dari harta-harta yang akhrajna, yang telah kami keluarkan untuk kamu, minal ardi, dari lahan, dari tanah. Berarti siapa yang mengeluarkan? Siapa yang menumbuhkan? Allah. Maka tidak wajar sebenarnya ketika ada orang punya padi, usaha buat sawah, Allah yang menumbuhkan, Allah yang mendatangkan hasilnya, lalu tiba-tiba tidak mau mengeluarkan. Karena Allah yang bilang akhrajna, yang membuat tanaman buah-buahan kita menjadi subur dan berbuah, bukan pupuknya, bukan apa yang telah kita usahakan. Itu barangkali sebagai asbab pendukung iya. Tetapi yang sebenar-benar mengeluarkannya, mendatangkan hasilnya adalah Allah, karena Allah bilang mimma akhrajna lakum, dari apa yang telah kami keluarkan. Berarti Allah lah yang memberikan rezeki itu. Tiba-tiba tidak mau orang bayarkan zakatnya. Atas dasar apa? Yang punya juga Allah. Kita kan hanya diberikan hak memiliki sementara dan harus ikut dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Mimma akhrajna lakum minal ardi. Keumuman inilah nanti yang akan diambil oleh sebagian kelompok seperti dalam mazhab Abu Hanifah yang cenderung lebih luas memahami mimma akhrajna lakum. Karena dalam mazhab Abu Hanifah nanti akan kita lihat memasukkan banyak hal sebenarnya ke dalam apa yang perlu untuk dizakatkan. Tapi jumhur ulama tetap memberikan batasan dengan syarat-syarat tertentu. Nanti akan kita lihat insyaallah. Dia diantaranya yang dimakan.
atau yang diperjualbelikan dengan melalui satuan-satuan timbangan. Kalau pada masa Nabi dulu kan ada satu sa, ada satu mud, itu kil namanya itu. Mimma yukal, sesuatu yang dengan satuan timbangan. Kalau kita sekarang mungkin pakai liter. Tapi kalau rambutan, ada orang beli rambutan 1 liter, 2 liter. Kan tidak ada. Berarti kan bukan dengan satuan timbangan yang berlaku pada harta zakat. Kemudian ketika dikatakan yukal, sesuatu yang dimakan, berarti dia dalam bentuk makanan. Apakah yang bukan dalam bentuk makanan wajib juga? Di sini nanti permasalahan. Ada tidak zakat sawit? Dimakankah dia? Atau zakat kapas, cengkeh, dan lain sebagainya. Itu semua menjadi bahasan oleh para ulama dalam bab ini, yang tentu saja ada perbedaan-perbedaan pandangan. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum.
Itu salah satu dari ayat yang tadi dijadikan sebagai dasar kewajiban zakat untuk tanam-tanaman atau buah-buahan. Ada ayat yang lain seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rusatin wa ghaira ma'rusatin wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rumman mutasyabihan wa ghaira mutasyabih kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi. Dialah Allah yang telah menumbuhkan jannatin, kebun-kebun. Jadi jannah itu makna dasarnya kebun. Kebun itu sesuatu yang senang untuk kita pandang. Kebun bunga, kebun kalau seandainya sudah mendatangkan buah, menyenangkan dia. Orang ingin selalu datang ke kebun itu. Kadang tidak kebun dia datang juga dia ke sana. Berbuah, tidak kebun dia, ingin juga dia untuk memasukinya. Maka jannah itu kebun yang menyenangkan. Ini ketika ada surga yang dibahasakan dengan jannah, berarti dalam surga itu ada taman-taman yang memang sangat menyenangkan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kebun-kebun yang mendatangkan buah. Ma'rusatin wa ghairu ma'rusat. Ada buah yang merambat, ada buah yang perlu ditopang pakai kayu, ada yang tidak. Itu semua disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kalau orang nanam kacang perlu untuk dipancang, dikasih kayu untuk pancangannya sehingga dia merambat di situ. Buah anggur itu pohonnya itu berada pada pancangan-pancangan kayu itu. Wan nakhla waz zar'a, kurma, kebun kurma, waz zar'a mukhtalifan ukuluhu. Banyak buah-buahan yang berbeda-beda rasanya, beda juga bentuknya, beda juga rasanya. Waz zaituna war rumman, dan juga buah zaitun dan buah delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Ada yang serupa, ada yang tidak. Ada di antara buah yang sama bentuknya dengan buah yang lain, tapi banyak yang juga berbeda. Kulu min thamarihi idza asmar. Makanlah oleh kalian dari buahnya apabila dia telah berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Dan berikanlah, bayarkanlah haknya. Di sini Allah menyebut hak. Berarti apa yang ada di kita, tetapi hak orang lain. Bukan hak kita. Seandainya tidak dibayarkan, berarti kita memakan sesuatu yang bukan hak kita. Karena Allah bilang, wa atu haqqahu, tunaikan haknya. Berarti ada sesuatu yang bukan hak kita harus diberikan kepada orang lain, karena itu merupakan hak orang itu. Kapan diberikan? Yauma hasadih, pada hari saat dia panen. Oleh karena itu, untuk pertanian itu tidak menunggu haul. Di antara harta yang tidak pakai haul itu adalah pertama ini soal harta-harta yang tumbuh ya dari pertanian, atau juga harta rikas. Rikas tidak menunggu haul. Yang lain itu memerlukan adanya haul. Tapi untuk pertanian, wa atu haqqahu yauma hasadi. Ini ayat yang kedua sebagai dalil yang mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat dari perkebunan atau apa yang dihasilkan dari pertaniannya. Iya. Ruko itu untuk disewa, bukan. Kalau 2 tahun yang masyarakat kan dah sampai tahun kan. Iya. Ini sekali setahun. Tahun besok belum tentu itu lagi udah dilanjutkan kan. Iya. Apakah nilai ruko ini harus
Iya, berarti itu kembalinya kepada zakat ijarah, sewa. Bukan zakat urudut tijarah, karena ruko itu bukan untuk diperjualbelikan. Beda dengan orang yang menyediakan beberapa ruko untuk diperjualbelikan, berarti ini namanya urudut tijarah. Sekarang dia punya satu pintu ruko. Berapapun harganya, tapi bukan untuk dijual, berarti tidak masuk kepada zakat urudut tijarah. Sekarang ruko itu harganya 1 miliar. Dia sewakanlah ruko itu kepada seseorang yang ingin menyewa, dan harga sewanya umpamanya 50 juta. 50 juta sudah sampai nisab belum itu? Belum. Berarti ketika dia mendapatkan uang 50 juta, belum ada kewajiban zakat. Ternyata 50 ini tidak dipakai-pakainya, karena dia orang kaya, ada uang lain yang banyak yang 50 ini tidak disentuh-sentuhnya. Tahun depan bayar lagi orang itu 50 juta, sudah 100 juta. Berarti 100 juta sudah sampai nisabnya, maka saat sampai nisab dihitung awal untuk menghitung haul. 1 tahun berikutnya bertidak berkewajiban untuk mengeluarkan. Hanya saja seandainya dia mendapatkan uang 50 juta, kan belum sampai nisab nih. Tetapi seminggu berikutnya dia sedang menghitung zakat uangnya yang lain, yang sudah sampai haulnya. Pada saat dia menghitung itu, berarti yang 50 ini masuk kepada, umpama sudah ada uang minggu depan akan dia keluarkan zakatnya dan jumlah uang itu 200 juta. 200 juta umpamanya. Sekarang dapat dia uang sewa 50. Uang sewa ini digabungkan kepada yang 200, berarti 250. Dia mengeluarkan 2,5% itu dari 250 juta. Yang sudah ditambahkan yang 50 tadi. Nah, tapi seandainya tidak ada, berarti ini belum ada kewajiban apapun. Dalam artian zakat. Kalau infak, sedekah, itu yang lain, tidak pun berjuta-juta, 100.000 pun kita punya. Tapi mau kita mensedekahkannya, menginfakkannya umpamanya 20.000 umpamanya, kita punya 100.000, udah ada apa-apa. Karena kalau zakat itu syaratnya memang harus haul dan nisab. Maka yang bayar zakat itu yang kaya, yang punya haul dan nisab. Tapi yang berinfak dan sedekah itu syaratnya tidak kaya, syaratnya hanya mau. Syaratnya mau, asal mau dia. Walaupun uangnya sedikit, ada uang punya 20.000, diimpakkannya 10.000, tidak apa-apa. Ada orang punya 4.000, masuk ke celengan masjid 2.000, tidak apa-apa. Karena syaratnya mau. Kalau zakat memang harus sampai haul dan nisab, berarti yang bayar zakat kaya. Ada juga dia kaya, banyak, tapi tidak kena zakat. Ada nanti ini, untuk harta-harta yang digabungkan. Nya banyak sono hartonya. Ome nawala 70 gram. Kabau punya 20 iku, kambiong punya 30. Kayo ndak ada. Tapi ndak ada wajib zakat cik dah. Sebab kambing harus sampai dulu 40. Nya punya 30. Kerbau wajib sampai dulu 30. Nya punya 20. Itu ndak sekene kayo dah. Tapi wajib zakat ndak? Apakah digabung harta ini jadi satu? Digabung enggak? Yang digabung itu adalah harta yang fi jinsin wahid. Harta yang satu jenis. Kambiong Somalia punya 10 iku. Kambiong Panam punya lah 10 iku. Kambiong Bangkinang punya lah gabung karena satu. Domba, biri-biri, apa namanya itu yang jenis-jenis kambiong dah? Itu digabung karena fi jinsin wahid. Tapi kalau berbeda jenis maka tidak digabung. Oleh karena itu tidak boleh lagi deh kewajiban zakat tu dah. Nyola 30 iku suano kaboro dijual siku. Nya kambiong tu suano lampe puluh dijual siku. Berarti lari dari, kalau dia menjual tadi memang karena lari dari kewajiban zakat, dia menjual tu berdosa. Tapi kalau tidak ada lain dari zakat, tiba-tiba seminggu lagi kan bayu zakat doa, sakit anak masuk rumah sakit perlu biaya. Tidak ada biaya kecuali menjual kabau tadi. Jual?
Tidak ada masalah karena tidak ada hubungan dengan niat yang ingin lari dari kewajiban zakat. Benar-benar karena apa namanya itu keadaan yang menuntut dia seperti itu. Jadi seperti itu. Baik, tadi ada ayat, ada tutup je lah ya, nyala bunyi lonceng. Nah. Ya. Iya. Yang pertama zalim tidak, jawabannya tidak. Karena IMBT tidak mesti mengikuti harga pasaran. Karena ini bukan murni sebagai, bahkan bisa saja IMBT itu seberapa sanggup orang yang menyewa. Dia hanya tidak bisa sanggup cash 200 juta, tapi kok Kikiko 20 juta sebulan bisa dan nyanyinya. Dan sewa lah sekian bulan, dia sebulan 20 juta, silakan. Karena akan berujung kepada perjanjian kepemilikan. Kalau di Kuilo kok harga sewa pasaran 5.000, bilo itu kan selesai. Berarti tidak mesti mengikuti harga pasaran, tapi sesuai dengan yang disepakati. Kalau nyala sepakat dengan harga segitu, akad sewa, tetapi dengan perjanjian berakhir kepada kepemilikan. Bagaimana kalau seandainya nanti ternyata pada bagian udah separuh jalan mungkin mundur? Ya enggak apa-apa karena enggak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan sekarang? Apanya? Iya. Barangkali di situ perlu dilihat, saya nggak tahu ya apa dalam yang disepakati oleh ulama itu diatur sampai kepada pembatalan, walau alam. Saya tidak membaca soal pembatalan itu, tapi syarat-syarat yang diapakan. Nah, itu mungkin supaya tidak terjadi pemutusan. Tapi kalau memang dia yang memutuskan, berarti dia sudah siap untuk menanggung kerugian itu. Makanya jangan berhenti di jalan, karena kesepakatannya tidak seperti itu. Gitu. Kalau itu akan pasti jarang terjadi karena yang memiliki ini memang tujuannya adalah untuk dijual. Pasti bukan dia yang untuk apa dia putuskan? Lah itu contoh dibuat-buat itu. Jadi dalam masalah fikih ini jangan dibuat-buat contohnya. Dianggap nanti begini enggak bisa. Real, harus yang real. Orang punya memang niatnya untuk menjual kok masa diputuskan? Dan kalau tidak disetujui oleh yang ini dia pasti tidak akan mau. Telat, terlambat. Berarti bukan salah pemilik. Berarti diputuskan bukan karena keinginan pemilik kan? Berarti karena yang penyewa. Enggak, dia kalau sudah ceritakan prestasi, itu bukan terlambat sekali itu udah berkali-kali. Enggak ada wan prestasi sekali terlambat langsung dihukumkan, enggak bisa lagi. Enggak, berarti enggak syar'i akadnya. Akad syar'i itu sudah diatur sedemikian rupa.
Bahkan mungkin masuk juga bagian-bagian yang bagaimana kalau terjadi pembatalan dan lain-lain sebagainya. Cuma saya secara pribadi belum membaca soal ada terjadi pembatalan tadi itu. Yang kita baca pada poin tadi itu fokus pada hal-hal yang memang bagaimana dia benar-benar sebagai sebuah sewa, tidak di situ ada dua transaksi dalam satu objek. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Maka nanti insya Allah kita sambung karena kita baru bicara tentang dalil-dalilnya. Nanti ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan al-khariju minal ard, tanaman tumbuhan yang keluar dari bumi, allati tajibu fihi zakah, yang wajib zakatnya dan ada yang tidak wajib zakatnya. Semua diberikan pembahasan yang lengkap insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan majelis ini menjadi ibadah bagi kita, menjadi saksi atas kebaikan kita yang memperberat timbangan amal soleh kita di akhirat kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.